Dia, orang utannya, ucap Aiden sambil menatap Baruta. Tiba-tiba, air mata yang mengalir deras di wajah Baruta berhenti, seolah tersedot kembali ke dalam hatinya. Puzzle masa lalu bagian 1. Baruta berdiri di ambang batas kesabarannya, dengan bayang-bayang muram yang berputar di kepalanya. Dia melihat peluru menembus kepala Baron, mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Tapi itu hanya bayangan. Dalam kenyataannya, Baron tetap berdiri meski lemah. Dulu, Baron adalah seorang pemburu yang kuat, tetapi kini ia tak lebih dari penjaga kandang. Keberadaannya yang lemah hanyalah bayang-bayang dari masa lalunya. Jika dia masih seorang pemburu, mungkin ia tak akan selamat dari pikiran Baruta. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Aiden membuyarkan lamunan Baruta. Baruta menoleh perlahan, menatap Aiden dari ujung rambut hingga kakinya. Wajah Aiden tampak kusut dan lelah, seolah dibebani sesuatu yang berat. Aiden menggeser tubuhnya sedikit, merasa risih di bawah tatapan tajam Baruta. "Ada apa? Mengapa kamu menatapku begitu?" tanya Aiden lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan. Baruta hanya menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikirannya yang berputar-putar. Saat itu, Baron dan Lord Devon mendekati mereka tanpa banyak bicara. Lord Devon mengambil semua keranjang apel milik Baruta, hanya menyisakan 5 buah. Aiden yang melihat kejadian itu terkejut, bibirnya setengah terbuka, ingin berbicara, tapi ia ragu, tubuhnya kaku, terbungkus dalam diam, seakan tatapan tajam Lord Devon telah membekukan dirinya. Ia mundur perlahan, bersembunyi di balik tubuh besar Baruta. "Itu sudah sering terjadi," ucap Baruta dengan pasrah, mengalahkan kemarahan yang sempat menggelegak dalam dirinya. Lord Devon pergi, meninggalkan Baruta dalam keheningan. Sementara Baron masih berdiri di tempat, mencoba berbicara. Mulutnya bergerak-gerak, namun kata-katanya terhanyut dalam angin. Baruta hanya diam, membiarkan kata-kata Baron hilang begitu saja. Aiden di sampingnya mengernyit, jelas tak memahami apa yang sedang terjadi. Dengan satu tarikan napas panjang, Baruta berbalik, melangkah meninggalkan kebun apel. Aiden mengejarnya dengan langkah cepat, mengikuti dari belakang. Baron, yang masih berbicara tanpa sadar, tidak menyadari bahwa Baruta telah pergi. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah rumah kecil di tepi desa, tempat Bibi Sun tinggal. Dengan langkah lemas, Baruta memasuki rumah itu. Di sana, Bibi Sun dan Benito sudah menunggu. Tanpa bisa menahan perasaannya lagi, Baruta langsung menangis keras, memanggil-manggil nama Kasafa, seolah berharap nama itu bisa membawa kedamaian. Aiden, yang baru saja masuk, terkejut melihat Bibi Sun dan Benito, yang bukan orang utan biasa. Tanpa banyak berpikir, Aiden menatap Bibi Sun lekat-lekat, mengingat sesuatu. "Dia, orang utannya," ucap Aiden sambil menatap Baruta. Tiba-tiba, air mata yang mengalir deras di wajah Baruta berhenti, seolah tersedot kembali ke dalam hatinya. Baruta menghapus air matanya, bingung. Sementara Aiden melangkah mendekat, berbicara cepat. "Bibi Sun adalah orang utan yang menembak Baron 2 tahun lalu," kata Aiden dengan penuh keyakinan. Bibi Sun tersenyum, senyum yang membawa teka-teki masa lalu kembali ke permukaan. Malam itu, kepingan puzzle masa lalu mulai tersusun. Mereka berempat, Bibi Sun, Benito, Baruta, dan Aiden,
duduk di meja bundar di kedai, ditemani segelas jus apel segar yang dingin. Bibi Sun mulai bercerita, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Dulu, 2 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang petani apel, Baron, yang kini menjadi penjaga kandang. Kala itu adalah seorang pemburu pajak. Namun, kericuan besar yang terjadi selama festival distopia mengubah segalanya. Kerajaan distopia yang selama ini diam dalam ketidakadilan mulai resah. Penembakan yang dilakukan oleh Bibi Sun mengguncang festival yang terbuka untuk semua kalangan, termasuk wisatawan dari negeri-negeri tetangga. Mereka khawatir suara itu akan menyebar dan mencoreng nama kerajaan. Untuk meredahkan situasi, Baron dicopot dari posisinya sebagai pemburu. Dia tidak dihukum, tetapi hanya digeser menjadi penjaga kandang. Sebuah tindakan yang menurut Bibi Sun tidak lebih dari sekedar permainan para elit. Sebagai gantinya, Bibi Sun diberikan kedai jus apel. Dia diperbolehkan mengelola bisnis sendiri, sebuah hadiah dari negosiasi dosa. Apakah ada bedanya pemburu dan penjaga kandang? Tanya Baruta akhirnya setelah diam mendengarkan. Tidak banyak, jawab Bibi Sun. Mereka sama-sama tidak berpihak pada orang utan. Kenapa? Baruta bertanya lagi. Bibi Sun menghela nafas. Bukan karena mereka manusia, tapi karena mereka semua berasal dari satu lembaga yang sama, Dewan Harta Agung. Dewan Harta Agung, lembaga yang didirikan oleh Raja Malvador, memiliki kuasa atas segala urusan keuangan dan perpajakan di kerajaan. Para pemburu pajak dan penjaga kandang semuanya bekerja di bawah lembaga itu. Mereka tidak terikat pada hukum kerajaan seperti hakim atau dokter, tetapi tunduk sepenuhnya pada Dewan Harta Agung. Aneh, bukan? Lanjut Bibi Sun. Manusia yang memegang jabatan di kerajaan tidak pernah diganggu urusan pajak. Mereka tidak pernah diburu, tidak pernah ditodong senapan seperti kita. Lantas, jika Bibi Sun sudah mengetahui siapa Baron, mengapa masih menyuruhku mencari informasi tentangnya secara diam-diam? Tanya Baruta heran. Tak ada yang lebih baik daripada melihat dengan mata sendiri, Baruta, kata Bibi Sun dengan lembut. Baruta terdiam, merenungi kata-kata Bibi Sun. Betapa tidak adilnya dunia ini. Orang utan yang bekerja keras di kebun apel, diperas tenaga dan kehidupannya. Sementara para manusia di kerajaan hidup dalam kemegahan, tak tersentuh oleh sistem yang sama. Bibi Sun berhenti berbicara sejenak, menatap Aiden yang tampak lesu, bajunya kumal, rambutnya acak-acakan. Aiden merasakan tatapan itu, dan meski ia sudah terbiasa dengan pandangan merendahkan dari orang-orang, tatapan Bibi Sun terasa berbeda, seperti mengingatkan akan sesuatu yang hilang. Kami